Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Pemberdayaan Masyarakat. Hari ini merupakan pertemuan 2, di mana kita akan membahas lebih detail mengenai konsep, kemudian prinsip, dan juga falsafah dari pemberdayaan masyarakat ini. Ya, jadi saya ucapkan selamat menyimak dan juga selamat belajar. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakberdayaan masyarakat dalam kemiskinan, ya, di mana salah satu faktor pemberdayaan ini bermula dari tingkat kemiskinan yang tinggi di Indonesia pada khususnya, ya. Pertumbuhan penduduk yang pesat ini menyebabkan terjadinya ketidakberdayaan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi, ya, dan juga pembangunannya. Nah, dapat terlihat di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketidakberdayaan tersebut, ya. Di antaranya yang pertama faktor ekonomi, ya. Faktor ekonomi misalnya kurangnya modal untuk pembangunan, kemudian rendahnya teknologi. Kemudian ada juga faktor sosial dan budaya, ya, di mana banyaknya keahlian dan pendidikan yang rendah, ya. Kemudian terbatasnya kesempatan kerja, dan ada juga cultural poverty, ya, jadi adanya aspek budaya, ya. Kemudian ada juga faktor geografi dan lingkungan, di mana ada keterbatasan sumber daya alam dan juga kurang suburnya suatu lahan, ya. Kemudian faktor personal fisik, ya, terkait umur, usia, jenis kelamin, dan juga kesehatan, ya. Nah, semua ini, ya, keempat faktor ini menyebabkan suatu keterbatasan, ya, untuk mengakses pasar produk, fasilitas publik, dan fasilitas kredit, ya. Nah, sehingga menimbulkan ketidakberdayaan dalam pembangunan ekonomi, ya. Dan istilah lainnya adalah kemiskinan. Ya, namun di saat sekarang seperti ini, faktor-faktor tersebut sedikit demi sedikit berkurang, ya, karena banyaknya peluang dan juga kesempatan kita untuk memperbaiki kemiskinan ini didukung dengan sumber daya manusia yang meningkat, ya, dari segi skill, keterampilan, maupun juga keinginan yang kuat untuk membangun perekonomiannya. Ya, paradigma pemberdayaan masyarakat ini banyak sekali, ya, yang memaparkan bahwa pemberdayaan masyarakat ini dibandingkan dengan pemahaman kita pada zaman dulu dan juga zaman sekarang, ya, tergantung dari permasalahan yang ada, ya. Paradigma lama memfokuskan pembangunan pemberdayaan masyarakat ini kepada pertumbuhan ekonomi, ya. Sedangkan paradigma baru ini memfokuskan kepada pertumbuhan yang berkualitas dan juga berkelanjutan. Nah, kemudian di paradigma lama, ya, terdapat redistribusi oleh negara, sedangkan sekarang proses keterlibatan warga sangat penting dalam pengambilan keputusan, ya. Kemudian di paradigma lama otoriter, ya, otoritarianisme ditolerir sebagai harga yang harus dibayar. Kemudian negara memberi subsidi kepada pengusaha kecil, ya. Terus kemudian negara menyediakan layanan ketahanan sosial, ya. Di paradigma baru ini cenderung lebih menonjolkan nilai-nilai kebebasan, ya, otonomi, dan juga harga diri, ya. Kemudian negara membuat lingkungan yang kondusif, ya, yang memungkinkan terjadinya suatu bentuk pembangunan yang baru, ya. Kemudian pengembangan institusi lokal sebagai usaha ketahanan sosial, ya. Kemudian ada juga, ya, di paradigma lama di sini transfer teknologi dari negara maju, ya. Sedangkan di paradigma baru penghargaan terhadap kearifan dan teknologi lokal lebih dikembangkan. Kemudian di paradigma lama transfer aset berharga pada negara maju, ya. Jadi pembangunan-pembangunan di masyarakat di paradigma lama ini berasal dari aset-aset negara maju, ya, yang ditransfer ke negara kita.
Kemudian di paradigma baru ini penguatan institusi untuk melindungi aset komunitas miskin, ya. Dan juga banyak hal lagi ya yang membedakan antara paradigma lama dan juga paradigma baru, ya. Teori pemberdayaan ini memiliki beberapa sasaran ya yang jika kita lakukan ya akan berbeda ya penanganannya ya. Seperti contohnya pemberdayaan ya yang akan berbeda bentuk untuk orang yang berbeda. Jadi subjeknya berbeda. Apakah itu berbeda dari usia ya, kemudian faktor umur, jenis kelamin, dan juga misalnya faktor kesehatan masyarakatnya itu sendiri ya. Kemudian pemberdayaan juga akan berbeda bentuk untuk konteks yang berbeda ya. Misalnya konteks di sini apa yang mau diangkat, apakah konteksnya untuk aspek sosial kah, atau untuk aspek ekonomi, atau aspek kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian pemberdayaan juga akan berubah sejalan dengan waktu ya. Jadi konsep pemberdayaan ini tidak selalu sama dari tahun ke tahun ya. Bahkan mungkin untuk saat sekarang ya pemberdayaan ini dilakukan secara online ya. Bagaimana kita dapat menggali potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat sendiri yang dilakukan secara terbatas ya. Banyak keterbatasan ya. Nah, itu menjadi salah satu tantangan tersendiri ya bagi kita agar proyek pemberdayaan masyarakat ini juga dapat dicapai dengan sasaran dan juga target-target yang sesuai dengan perencanaan. Pemberdayaan sendiri merupakan model pembangunan alternatif yang dirumuskan oleh masyarakat dan juga organisasi setempat ya. Di mana masyarakat itu harus memperoleh proyek pembangunan yang ditentukan sendiri ya. Tadi sudah saya sebutkan. Jadi untuk proyek pemberdayaan ini ya dari masyarakat untuk masyarakat dan juga oleh masyarakat sendiri. Nah, kemudian masyarakat memiliki kemampuan dan hak untuk menyatakan pikirannya dan juga ide dan juga gagasannya terhadap proyek pembangunan mereka ya. Kemudian tujuan dari pembangunan ini dapat dicapai secara harmonis ya, dan juga untuk mengurangi konflik ya antar kelompok ya, antar kelompok masyarakat tentunya. Kemudian tentunya pembangunan ini menjadi positif bila ada partisipasi dari masyarakat setempat. Dan juga pemberdayaan masyarakat ini merupakan hal yang mutlak agar mendapatkan suatu bentuk partisipasi dari masyarakatnya itu sendiri. Ya, berdasarkan berbagai sumber teori, terdapat falsafah pemberdayaan, ya, di mana falsafah pemberdayaan ini merupakan suatu pandangan hidup dalam melakukan suatu hal yang telah diyakini kebenarannya untuk mencapai hasil yang lebih baik. Ya. Kita sebagai agent of change, ya, terutama mahasiswa, ya, mahasiswa di sini sebagai pelaku utama, ya, dan juga fasilitator yang menerapkan falsafah pemberdayaan melalui pendekatan secara manusiawi, ya. Di mana pendekatan ini berlaku terhadap masyarakat atau kelompok sasaran sebagai mitra, ya. Kemudian mendengar keluhan dan juga kritikan masyarakat dengan baik, ya. Jadi kita berlaku ya sebagai pendengar. Dan juga kita serta-merta harus menerapkan ilmu gelas kosong, ya, di mana kita berlaku di sini tidak menggurui kritikan dari masyarakat tersebut, ya. Jadi seolah-olah kita tidak tahu saja, agar setiap keluhan atau kritikan masyarakat itu disampaikan dengan baik oleh masyarakat, ya. Kemudian tidak tergesa-gesa dalam berkomunikasi dan juga bertindak, ya. Dan tentunya menguasai materi dari pemberdayaan masyarakat ini, ya, karena poin-poin penting dari pemberdayaan masyarakat perlu kita sampaikan kepada masyarakat tersebut, ya. Dan juga yang kita cari ini merupakan proses, ya, bukan hasil, di mana proses ini merupakan salah satu tindakan atau bentuk dari kualitas pemberdayaan masyarakat yang baik, ya. Dan hasil ini merupakan bukti nyata, ya, bahwa terjadinya perubahan dalam pemberdayaan masyarakat tersebut. Kemudian prinsip dari pemberdayaannya itu sendiri, ya, ada beberapa poin, ya. Dimana yang pertama ini adalah prinsip demokratis, ya.
ikhlas dan tidak ada unsur paksaan ya. Kemudian sasaran utamanya adalah masyarakat ya, karena ini merupakan pemberdayaan untuk masyarakat. Kemudian menumbuhkan kembali nilai-nilai budaya kearifan lokal ya, yang harus kita angkat dan gali lebih dalam juga mengenai prinsip-prinsip untuk memberdayakan nilai-nilai budaya dan juga kearifan lokal dari masyarakat setempat ya. Kemudian pemberdayaan ini juga dilaksanakan secara bertahap serta berkesinambungan ya. Jadi diharapkan dengan adanya program pemberdayaan ini juga dapat dilanjutkan oleh masyarakat setempat untuk lebih membangun masyarakatnya ya. Kemudian memperhatikan keragaman karakter, budaya dan juga kebiasaan masyarakat ya. Tidak terlepas dari berbagai macam bentuk dan juga keragaman dari karakter, budaya dan kebiasaan masyarakat ya, yang perlu kita sadari bahwa keragaman itu merupakan salah satu kunci untuk menyatukan dan juga membangun ya prinsip-prinsip pemberdayaan dari masyarakat tersebut. Kemudian juga aspek kehidupan masyarakat ya, kita harus melihat aspek sosial dan ekonominya seperti apa ya, baru kita bisa tentukan melalui pendekatan-pendekatan dari pemberdayaan masyarakat ini. Kemudian proses pengambilan keputusan secara partisipatif ya, jadi tidak berat sebelah ya, jadi harus dilakukan secara bersama-sama ya, agar mendapatkan suatu kesepakatan yang sama ya antara masyarakat dan juga agent of change ya, jadi fasilitator sendiri ya. Kemudian partisipasi masyarakat tentunya sangat diperlukan ya, dari sifatnya yang bersifat fisik ya, antara lain materi, tenaga, dan bahan, kemudian maupun non-fisik ya, dari saran, waktu, dan juga dukungan. Pemberdayaan ini pun bermakna proses sebagai akibat ya, di mana proses ini merupakan akibat dari suatu pembangunan ya, suatu tindakan kita dalam hal membangun dan juga memberdayakan potensi-potensi yang ada di dalam masyarakat sendiri ya. Nah, potensi tersebut didukung juga oleh otonomi daerah, motivasi dan juga keterampilan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Tahapan dalam pemberdayaan terdiri dari 3 macam tahapan ya. Yang pertama adalah penyadaran ya, di mana penyadaran ini merupakan target yang hendak diberdayakan dengan cara diberikan pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran ya, bahwa masyarakat sendiri itu memiliki hak untuk mempunyai sesuatu ya. Jadi disadarkan dulu bahwa apa itu pentingnya pemberdayaan masyarakat ya kepada masyarakat setempat ya. Kemudian tahap kedua yaitu pengkapasitasan ya, baik dari individunya, organisasi maupun dari sistem nilai yang ada di dalam masyarakat ya. Dan juga memberikan daya atau kuasa yang bersangkutan ya terhadap proyek dari pemberdayaan masyarakat ini ya. Kemudian tahap ketiga adalah pemberian daya ya. Jadi empowerment ya, dalam arti target proyek ini harus diberikan suatu daya atau kekuasaan atau peluang ya terhadap nantinya pembangunan dari pemberdayaan masyarakat ini. Konsep dari pemberdayaan masyarakat sendiri ada 3 ya, ada community development ya, jadi pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kemudian ada community based development, jadi pembangunan yang bertumpu pada masyarakat setempat ya, jadi lebih khusus ya. Kemudian driven development ya, jadi pembangunan yang diarahkan untuk masyarakat ya, atau pembangunan yang digerakkan oleh masyarakat itu sendiri ya. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat sendiri. Pemberdayaan sebagai suatu proses di mana proses ini bertujuan untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri ya, dengan cara mengakses sumber daya setempat ya, di mana masyarakat merupakan pihak utama yang berwenang untuk meningkatkan atau membangun potensi-potensi dari sumber daya yang ada ya, di mana dapat dikembangkan juga menjadi suatu bentuk
dalam suatu wadah yang bergerak untuk memajukan kemajuan dari pembangunan masyarakatnya itu sendiri ya, dengan adanya misalnya pusat pengembangan dari pembangunan masyarakat ya. Nah, jadi pemberdayaan masyarakat ini merupakan proses untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan juga menjadi pelaku utama dalam memanfaatkan lingkungannya untuk mencapai suatu keberlanjutan dalam jangka panjang. Dimensi dari pemberdayaan masyarakat terdapat 3 poin khusus ya, di mana yang pertama enabling ya. Jadi berkembangnya potensi masyarakat agar masyarakat itu dapat mandiri dan juga berwawasan bisnis yang berkesinambungan. Kemudian empowering, yaitu potensi yang dimiliki masyarakat agar bisa lebih diperkuat ya dengan cara meningkatkan skill dan juga kemampuan manajerial ya. Kemudian maintaining, yang bersifat protektif ya. Jadi potensi masyarakat yang lemah harus ada perlindungan secara seimbang ya, agar persaingan yang terbentuk berjalan secara sehat. Nah, ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dari kegagalan proyek pemberdayaan masyarakat ini ya. Salah satunya adalah ketidaktepatan antara kebutuhan masyarakat dan juga bantuan yang diberikan. Kemudian paket proyek tidak dilengkapi dengan keterampilan yang mendukung. Ya, tidak ada kegiatan monitoring yang terencana dan juga tidak ada lembaga di tingkat masyarakat yang dapat melanjutkan proyek. Aspek kelengkapan sendiri yang dibutuhkan dalam proyek pemberdayaan masyarakat ini, yang pertama adalah pelatihan untuk keterampilan ya, baik untuk fasilitator maupun untuk masyarakatnya itu sendiri ya. Kemudian pembentukan kelembagaan di tingkat masyarakat ya. Jadi ada beberapa pembentukan ya, seperti misalnya untuk pembentukan kepanitiaan, penyuluhan ya, kita bentuk kelembagaan kecil di tingkat masyarakat yang terlibat ya. Kemudian adanya keberadaan petugas lapangan ya, jadi tetap harus dimonitoring berbagai proses pembangunannya. Kemudian adanya keterlibatan lembaga swadaya masyarakat ya, di mana LSM sendiri adalah sebagai saksi ya, di mana saksi ini juga bertugas ya untuk menyampaikan ya aspirasi dari kita sebagai fasilitator, atau sebaliknya ya, menyampaikan aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Oke, sekian materi kuliah hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian sampaikan di Google Meet pada siang hari nanti ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa minggu depan.